Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, pastinya masih di channel YouTube Umi Dapur Sederhana. Kali ini saya akan memasak pare dan ini akan saya masak menjadi oseng pare dan teri ya. Di sini sudah saya siapkan 2 buah pare, ini beratnya 250 gram. Langkah pertama kita akan belah dulu parenya, kemudian kita keluarkan isi bagian dalam parenya ya. Kita belah dulu parenya seperti ini. Hati-hati ya jika menggunakan pisau, pelan-pelan saja supaya tidak mengenai tangan. Setelah terbelah seperti ini kemudian kita akan keluarkan isi bagian dalam parenya ini ya. Kita sayat aja bagian pinggir-pinggirnya. Kemudian kita keluarkan pelan-pelan bagian isi parenya. Buat teman-teman yang baru mampir di channel saya dan belum subscribe, jika berkenan silahkan di subscribe dulu ya. Dan yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Nah, kita bersihkan hingga bersih seperti ini bagian dalamnya ya. Kita lakukan hingga semuanya selesai dulu. Setelah bagian dalam parenya udah kita keluarkan, selanjutnya kita potong-potong ya parenya. Di sini saya potong tidak terlalu tebal ataupun terlalu tipis ya, supaya nanti memasaknya ini lebih cepat, supaya mudah dan ini lebih cepat empuk ya. Jadi tidak usah terlalu tebal-tebal banget dan gak usah terlalu tipis banget karena takutnya nanti akan hancur kalau terlalu tipis ya. Kita iris-iris aja seperti ini dulu hingga semuanya selesai. Setelah parenya sudah selesai kita iris-iris seperti ini, kemudian di sini akan saya tambahkan 1 sendok teh garam. Kemudian ini parenya akan saya remas-remas dulu ya menggunakan tangan hingga parenya ini lemes dan mengeluarkan sedikit air. Ini tujuannya supaya parenya ini berkurang rasa pahitnya ya. Kita lakukan seperti ini agar rasa pahit pada parenya ini sedikit berkurang. Setelah diremes-remes dan sudah sedikit lemas seperti ini, selanjutnya ini akan kita diamkan terlebih dahulu ya selama 10 menit. Nah, sambil menunggu sekarang kita siapkan bumbunya. Di sini saya menggunakan 3 siung bawang putih. Ini akan saya iris tipis-tipis kemudian nanti akan saya cincang kasar. Kemudian saya juga menggunakan 5 buah bawang merah. Ini akan saya iris tipis-tipis saja ya. Kemudian 5 buah cabai rawit, ini cabenya saya potong serong. Jika teman-teman suka pedas bisa ditambahkan takaran cabenya ya, atau disesuaikan saja dengan selera. Kemudian saya juga menggunakan 4 buah cabai merah, ini sama saya potong serong cabai merahnya. Kemudian nanti saya menggunakan secukupnya teri asin, ini opsional saja jika teman-teman tidak suka, tidak usah pakai, tidak apa-apa ya. Dan ini parenya setelah diistirahatkan selama 10 menit, selanjutnya kita cuci dulu ya sebelum kita masak. Kita cuci dulu parenya hingga benar-benar bersih ya sebelum kita masak. Selanjutnya kita panaskan secukupnya minyak untuk menumis bumbu ya. Setelah minyaknya panas, kemudian kita masukkan bawang merah dan bawang putih yang sudah kita iris tadi. Kita aduk atau kita tumis sebentar ya bawang merah dan bawang putihnya. Setelah diaduk-aduk sebentar, selanjutnya kita susulkan teri asinnya, kita masukkan teri asinnya, kita tumis lagi, kita masak kembali hingga teri dan bawangnya ini benar-benar matang ya. Setelah bawang dan terinya matang, kemudian kita masukkan cabai yang sudah kita potong serong. Kita aduk-aduk sebentar, kita tumis sebentar hingga cabainya sedikit layu ya. Selanjutnya kita masukkan pare yang sudah kita cuci bersih tadi. Kemudian kita aduk hingga tercampur dengan bumbunya ya. Kita aduk-aduk supaya tercampur dengan cabai, teri, dan juga bawangnya. Setelah diaduk-aduk, kemudian kita masukkan seasoningnya ya. Kita masukkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh gula pasir. Kemudian kita aduk kembali hingga benar-benar tercampur.
Selanjutnya kita masak parenya hingga empuk dan matang sambil ditutup ya. Sesekali kita aduk supaya matang parenya ini bisa merata ya. Kita aduk-aduk dulu sebentar. Selanjutnya kita lanjutkan kembali memasaknya hingga parenya benar-benar empuk dan matang. Setelah parenya dirasa sudah empuk dan matang, kemudian kita aduk-aduk sebentar, lalu jangan lupa untuk kita koreksi rasa. Nah, jika rasanya masih ada yang kurang, kita bisa tambahkan bumbunya ya. Jika rasanya sudah pas, kita bisa matikan api kompornya. Oseng pare dan teri sudah siap dipindahkan ke piring saji. Ini dia hasilnya, oseng pare dan teri sudah siap untuk dihidangkan. Demikian ya video kali ini, oseng pare dan teri dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya. Selamat mencoba, sampai jumpa pada video-video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.